Tiongkok lagi-lagi menggebrak dunia medis. Baru 2 bulan yang lalu, Intan membahas gebrakan dunia medis Tiongkok karena Tiongkok berhasil menyembuhkan pasien diabetes. Ini pasien usianya sudah 69 tahun, sudah suntik insulin, apalagi minum obat sudah tiap hari. Insulin tiap hari, minum obat tiap hari, tapi sembuh total. Sekarang si pasien itu sudah tidak minum obat, apalagi suntik insulin. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sekarang ahli bedah di Tiongkok berhasil mengangkat kanker paru-paru dari seorang pasien dari jarak 5.000 km guys. Dokter itu mengoperasikan mesin dari jarak jauh Shanghai. Meanwhile, si pasien berada di Kashgar yang terletak di sisi lain negara tersebut. Kok bisa ya dokter itu ngangkat tumor paru-paru dengan jarak sejauh itu? Tajianihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty Xiaoxi. Sekarang channel Intan terbagi dari 2 segmen ya, Dynasty dan Dynasty Xiaoxi. Dynasty yang ngebahas sejarah, Dynasty Xiaoxi itu ngebahas berita-berita baru seperti yang Intan bahas sekarang. Sebelum memulai video ini, Intan mau membaca Saweria yang masuk dari Henny Terus Berkarya. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman juga bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria atau PayPal, teman-teman bisa nulis message yang nantinya message itu Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. 5G 呢，就是让我们可以做到在很多场合，比如说救灾的场合，还有一些像边防上，还有一些呢，就是说像我们将来的基层和大型医院的连接。 Ini bisa dibilang sebagai salah satu pencapaian yang luar biasa. Seorang dokter di Tiongkok, Dr. Luo Jingquan, dan tim melakukan operasi pada pasien yang berjarak 5.000 km jauhnya dengan memanfaatkan teknologi canggih dan penelitian bertahun-tahun. Luo Jingquan menggunakan pusat kontrol canggih untuk mengoperasikan serangkaian instrumen bedah robotik untuk mengangkat tumor paru-paru dari pasien yang berjarak 5.000 km jauhnya. Dr. Luo berada di Shanghai Chest Hospital. Itu adalah rumah sakit yang letaknya di Shanghai, lokasinya di Shanghai. Sementara pasiennya berada di bagian lain dari negara tersebut, di Kashgar, di rumah sakit Kashgar. Kashgar itu ada di Uighur, Xinjiang. Kalau teman-teman lihat peta ini ya, Shanghai berada di timur, sedangkan Xinjiang berada di barat. Operasi yang dilakukan Dr. Luo ini berhasil guys, dan operasi dilakukan hanya dalam 1 jam. Prosedur medis ini berlangsung pada tanggal 13 Juli kemarin. 5G Medbot yang dikembangkan Tiongkok memungkinkan Dr. Luo untuk segera mengeluarkan skill puluhan tahunnya melintasi 5.000 km. Keberhasilan operasi ini menandai era baru telebedah yang dapat menyelamatkan nyawa di daerah pedesaan yang kurang tenaga medis. Penemuan ini berguna banget loh, terutama buat teman-teman yang tinggal di daerah pelosok-pelosok yang serba kekurangan. Seperti contohnya di daerah Rakin. Rakin itu daerahnya Rohingya. Nih, Rakin itu kondisinya seperti ini. Intan yakin tidak ada dokter yang tinggal di Rakin. Apabila ada dokter di Rakin, pasti itu dari luar daerah Rakin. Dokter kalau datang ke Rakin, pasti dia membawa peralatan yang sangat terbatas. Apalagi kalau misalkan pasiennya butuh operasi-operasi yang besar-besar itu hampir mustahil untuk dilakukan. Lah kan tinggal buka rumah sakit di Rakin, Cek Intan. Rohingya itu guys ya, untuk makan sehari-hari saja itu susah. Tuh, lihat tuh rumahnya aja banyak yang tidak layak untuk dihuni. Meski ya ada dokter mau buka rumah sakit di Rakin, pasti rumah sakitnya sepi. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk membayar. Nah, telebedah ini berguna banget untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah miskin, supaya mereka bisa hidup lebih lama lagi. Lah kalau misalkan telebedah, emang dia bisa ngebayar dokternya? Ya pastilah guys, dokter itu ada yang jiwanya sosial, kayak Dr. Luo, Dr. Lee. Nah ini memudahkan mereka untuk membantu
teman-teman yang berada di daerah pelosok yang kekurangan, yang serba kekurangan, supaya bisa menyembuhkan mereka atau menolong mereka lah minimal. Itu yang pertama. Keuntungan kedua dari telebedah ini, misal nih ya, Intan harus tugas ke Papua, ke daerah pelosok yang serba terbatas, semuanya serba terbatas. Tiba-tiba Intan kena serangan jantung. Lah kalau dibalikin ke Surabaya ya Intan selak hilang dong. Telebedah ini memungkinkan bisa ngebantu nyelamatin nyawa Intan tanpa Intan harus balik lagi ke Surabaya. Intan bayangin nih, kan ada nih ya dari teman-teman yang lebih percaya dokter di China, dokter di Singapura, dokter di Malaysia. Intan bayangin kalau teman-teman lebih percaya sama dokter-dokter luar negeri, tapi asuransinya asuransi Indonesia. Siapa tahu guys bisa dipakai. Soalnya kan operasinya di Indonesia, meskipun dokter yang melakukan di luar negeri. Coba deh teman-teman tanya agen asuransinya, atau ada teman-teman agen asuransi yang nonton video ini. Bisa sekalian komen, mau promosi asuransinya juga boleh, ke cover apa enggak itu kalau kasusnya kayak gini. Menurut Shanghai Daily, Shanghai Chest Hospital itu lembaga medis pertama di negara itu yang melakukan operasi robotik. Dan lembaga yang melakukan operasi semacam operasi robotik terbanyak di Tiongkok. Sebenarnya guys, pada tahun 2009 Dr. Luo itu sudah melakukan operasi robotik lumen tunggal pertama di dunia, yaitu mengangkat kanker paru-paru, tapi nggak dengan jarak 5.000 km ya. Tahap awalnya itu sudah ada di tahun 2009. Dan ini pun sudah heboh guys, karena ini pertama dalam sejarah. Sampai dipublikasikan di jurnal Translational Lung Cancer Research, di mana Dr. Luo itu berbagi pengalaman, metode, dan proses yang digunakan. Sebagai persiapan untuk operasi robotik jarak jauh pertama ini ya guys ya, Dr. Luo dan timnya itu melakukan eksperimen pada hewan dulu untuk memastikan keamanan dan kelayakannya. Tahu nggak? Di seluruh dunia ini guys, kita ini kekurangan ahli bedah spesialis, dan ini hambatan besar bagi kemajuan medis, terutama di negara-negara yang sedang berkembang atau berpenghasilan rendah. Faktanya ya guys ya, dokter ahli bedah dan dokter ahli anestesi, jangankan di negara yang berkembang, di negara maju pun itu sudah kekurangan. Sebuah ulasan dari Lancet memperkirakan bahwa hanya ada 0,7 ahli bedah spesialis untuk setiap 100.000 orang di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, dibandingkan dengan 5,5 di negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Makanya guys, kalau punya anak suruh jadi dokter spesialis. Ini lagi kekurangan loh dunia. Artikel tersebut juga menemukan bahwa 48% populasi dunia hanya menggunakan 20% tenaga kerja bedah di dunia. Butuh lebih dari 1 dekade untuk menjadi seorang ahli bedah yang terlatih. Tapi robot dapat dikirimkan dan dipasang hanya dalam waktu beberapa bulan. Tapi tetap aja ya, aktor utamanya tetap manusia. Tetap dibutuhkan dokter bedah yang profesional. Ini pun aktor utamanya itu Dr. Luo. Kalau nggak ada Dr. Luo, secanggih apapun itu robotnya, percuma, nggak ada gunanya. Telebedah ini guys, memungkinkan dokter yang tinggal di negara yang kaya melakukan operasi bedah ke pasien yang berada di negara yang miskin. Atau dokter yang berada di daerah kaya melakukan operasi bedah terhadap pasien di daerah yang miskin. Ini merupakan perkembangan yang benar-benar revolusioner dan sejarah baru di dunia kedokteran. Ini sangat membantu loh. Gimana menurut teman-teman? Yuk coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget.
Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.